Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah manajemen proyek kali ini dari kelompok 7, yaitu saya, Feralin Rosa Indasari, dan Muhammad Fikri akan membahas tentang pelaksanaan dan penyusunan progress report proyek. Baik, yang akan kami bahas adalah mengenai pengertian pelaksanaan proyek, klasifikasi kebutuhan pelaksanaan proyek, laporan kemajuan proyek, serta penggunaan kurva dalam menyusun progress report proyek. Yang selanjutnya adalah pengertian mengenai pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan seluruh dari rencana yang sudah dibuat dengan dibatasi oleh waktu, biaya, dan sumber daya dalam mencapai tujuannya. Kemudian, klasifikasi kebutuhan proyek yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah rencana pelaksanaan proyek atau RPP. Nah, rencana pelaksanaan proyek yaitu dokumen yang memuat lingkup rencana penyelenggaraan proyek. Rencana pelaksanaan proyek ini berfungsi memberikan garis besar kepada pimpinan serta berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada para pelaksana baik di lapangan maupun di kantor pusat mengenai penyelenggaraan proyek. Kemudian yang kedua adalah uraian jadwal kegiatan. Nah, jadwal waktu kegiatan ini merupakan urutan kerja yang terdiri dari jenis pekerjaan yang akan dilakukan serta waktu suatu pekerjaan akan dimulai dan diakhiri. Yang ketiga adalah pengendalian biaya proyek. Yang dimaksud dengan pengendalian biaya pelaksanaan proyek, yaitu kebijakan pembelanjaan melalui usaha-usaha supaya realisasi biaya sesuai dengan pelaksanaan serta tidak berlebihan. Yang selanjutnya adalah tenaga kerja atau SDM. Nah, sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan penentu keberhasilan proyek. Jadi harus mempunyai keterampilan, keahlian, serta kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan demi tercapainya tujuan proyek. Yang terakhir adalah peralatan dan bahan. Nah, perencanaan bahan menurut Hussein yaitu bertujuan untuk penggunaan material dan pelaksanaan proyek menjadi efektif dan efisien dan dapat meminimalisir terjadinya masalah akibat tidak tersedianya material ketika dibutuhkan. Dan menurut Hussein pula, efektivitas alat tergantung pada kemampuan operator dalam memakai alat, pemilihan dan pemeliharaan alat, pengaturan tata letak, serta metode penggunaan alat. Oke, masuk ke materi selanjutnya, yakni menjelaskan laporan kemajuan proyek. Dalam melaksanakan sebuah proyek, biasanya manajer akan menunjuk tim pengawas. Nah, tim pengawas ini biasanya akan membuat 3 jenis laporan. Yang pertama ada laporan harian. Laporan harian ini merupakan sebuah laporan yang disajikan dalam satu hari dan berisi tentang keterangan mengenai jumlah pekerja, material yang ada, alat yang digunakan, dan juga pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kedua yakni ada laporan mingguan. Laporan mingguan merupakan rangkuman dari laporan harian yang telah disajikan selama 1 minggu atau 7 hari. Selanjutnya yakni ada laporan bulanan. Laporan bulanan juga merupakan rangkuman dari laporan mingguan yang telah dirangkum selama 4 minggu atau 30 hari. Laporan bulanan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap bulan yang berisi perkembangan mengenai sejauh mana pekerjaan telah diselesaikan. Oke, masuk ke materi terakhir yakni kurva S. Kurva S merupakan grafik yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot pekerjaan yang nantinya akan dipresentasikan dalam bentuk presentase kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Kurva S ini dapat memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dengan membandingkan antara kurva rencana dengan kurva yang ada di lapangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.